Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sehubung masih dalam suasana COVID-19 dan pembatasan sosial skala besar, maka ibadah masih dilakukan secara online. Sebelum kita masuk dalam ibadah Minggu, saya akan bacakan Minggu Trinitas. Hari Minggu ini kita tiba pada hari Minggu Trinitas. Minggu Trinitas dirayakan satu minggu sesudah hari Pentakosta. Minggu Trinitas merupakan minggu penutup dari siklus Hari Raya Besar. Pada hari ini, kenyataan Allah dan kekudusan keesaannya menjadi pusat penyembahan jemaat. Hari Minggu Trinitas dirayakan untuk menyaksikan Allah yang esa. Kalau minggu yang lalu warna dasar merah dengan logo lidah-lidah api, maka pada hari ini warna dasar adalah putih dengan logo lingkaran segitiga merah. Simbol ini adalah simbol mula-mula dari ketritunggalan Allah. 3 buah lekukan yang tidak terputus dan saling bersambung menyatakan kekekalan dari Tritunggal tersebut. Pada pusat dari ketiga lekukan ini berbentuk segitiga yang merupakan simbol warisan dari Tritunggal. Ibadah kita pada pagi hari ini dengan tema menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rochelle Ngantung STH. Kami persilakan jemaat berdiri. Kita masuk dalam nyanyian masuk. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang esa. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kemuliaan bagi Allah kini dan selama-lamanya. Amin. Muliakan putranya.
Dipersilakan duduk. Pengakuan dosa. Bertobatlah kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami tidak berlaku fasik dan telah memberontak. Kami menyimpang dari pemerintah dan peraturan. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengar suara Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya berkenan amarah-Mu berlalu dari kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, pengakuan dan permohonan hamba-hamba-Mu ini, sebab kami menyampaikannya ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertanggung. Kita masuk dalam nyanyian jemaat PKJ 44 ayat 1 dan 2. Berita anugerah kita baca di dalam kitab Ayub pasal yang ke-36 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takut, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jika mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Kita akan masuk nyanyian PKJ 43 ayat 1, 3, dan 4. Tuhan kami berlumpuran dosa.
2 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Nyanyian Kidung Jemaat 40 ayat 1, ajaib benar anugerah. Jemaat dipersilakan dulu. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami di pagi yang indah ini. Kami mau belajar tentang firman-Mu di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari Tuhan kuduskan hati dan pikiran kami agar benar-benar kami mengerti kehendak Tuhan melalui pembacaan firman-Mu pada pagi ini. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil di dalam Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, jemaat kami persilakan berdiri. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya.
jemaat kami persilakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah. Ya, walaupun ibadah ini dilakukan secara online, ya, jemaat melaksanakan ibadah di rumah-rumah, tetapi percaya bahwa setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita yakin bahwa itu tidak akan mengurangi berkat Tuhan untuk kita semua. Pagi ini kita sedang dan sementara merayakan Minggu Trinitas. Bacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20 dengan tema menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita boleh mengucap syukur karena sebagai gereja sedang dan sementara merayakan Minggu Trinitas. Kisah Yesus dalam menjalankan pelayanannya, baik dengan mengajar, bersaksi, merupakan rangkaian kisah yang bercerita tentang karya penyelamatan Bapa dan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan umat manusia. Umat Allah dijanjikan diberikan kewenangan dan kuasa untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Kita bisa lihat di dalam ayat 19 sampai dengan 20. Tetapi mula-mula mereka atau murid-murid mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sekaligus juga mereka harus mentaati perintah Yesus untuk menantikan janji Bapa, yaitu kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta, di mana para murid dan kita semua ketika sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, maka kita harus pergi untuk menjalankan tugas tanggung jawab dan harus mengandalkan kuasa Tuhan di dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepada para murid dan juga kita gereja masa kini. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya ketika diberikan tugas, maka murid-murid tidak ada yang bilang, oh saya tidak bisa, saya tidak mampu. Termasuk kita, ketika diberikan kepercayaan, diberikan kekuasaan untuk menjalankan tugas, maka kita semua harus siap sedia. Walaupun kita juga tahu bahwa kita akan menghadapi segala macam tantangan, pergumulan dan hambatan. Tugas pewarta Injil harus dijalankan dimanapun kita diberikan kepercayaan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Kata-kata ini merupakan amanat agung Kristus kepada semua pengikutnya dari setiap angkatan, di mana amanat ini menyatakan sasaran, tanggung jawab dan penugasan gereja dalam tugas misionernya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, gereja harus pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada semua orang sesuai dengan pernyataan di dalam kitab Perjanjian Baru tentang Kristus dan ajaran para rasul. Bisa kita baca di dalam
Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Yang kedua, di mana Injil yang diberitakan berpusat pada pertobatan dan pengampunan dosa. Di mana janji penerimaan karunia Roh Kudus dan nasihat untuk memisahkan diri dari angkatan yang jahat, sambil menantikan kedatangan Kristus dari surga. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 sampai dengan 20 dan 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Yang ketiga, tujuan pemberitaan Injil adalah untuk memulihkan mereka yang akan menanti semua perintah Kristus. Ini satu-satunya perintah Kristus serta mengikuti Dia dengan segenap hati. Mereka yang percaya kepada Kristus, maka mereka harus dibaptis. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jadi kalau kita pahami bahwa sesudah mereka dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu berarti ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Bukan hanya sekadar dibaptis lalu berhenti sampai di situ, tidak. Tetapi ada tugas, yaitu ajaran. Ya. Harus diajar. Dan siapa yang harus mengajar? Kita adalah gereja. Kita harus mengajar. Dan apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah pengajaran-pengajaran yang sudah Yesus sampaikan kepada murid-murid. Dan juga kepada kita yang ada sekarang ini. Dengan kata lain, bahwa saat kita sudah dibaptis, maka kita tidak boleh berdiam diri. Harus pergi diajar. Dan tidak perlu takut. Ketika kita mau mengajar, memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, yang berpusat tentang visi daripada Yesus Kristus, maka tidak perlu kita takut dan gentar. Memang kita harus menyadari bahwa tidak ada, ketika kita memberitakan Injil, tidak ada penolakan. Dan belum tentu semua orang bersedia untuk menerima. Pasti akan mengalami tantangan dan pergumulan. Tetapi ini harus dilaksanakan oleh gereja. Gereja tidak boleh tinggal diam. Gereja harus mampu menjalankan. Walaupun banyak yang mendapatkan penolakan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janji ini merupakan jaminan Kristus bagi mereka yang terlibat dalam menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang dan mengajar mereka untuk mentaati prinsip-prinsipnya yang benar, di mana Yesus yang sudah bangkit dan kini hidup, serta secara pribadi memperhatikan setiap anak-anak. Artinya pada saat kita mau melaksanakan tugas, kita tidak perlu takut, karena ada Yesus yang mampu untuk menolong dan menguatkan kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai gereja tentunya kita harus benar-benar memahami tentang apa yang sudah dipesankan oleh Yesus mengenai tugas dan tanggung jawab, yaitu bersaksi tentang Dia, di mana ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang menjadi nyata dalam murid-murid dan juga kita yang ada saat ini, di mana gereja harus memberanikan diri dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk bersaksi setelah turunnya Roh Kudus. Berdasarkan fakta yang ada, maka pengikut Kristus tidak perlu takut, kecut, atau lemah lesu menghadapi setiap masalah yang terjadi pada masa ini. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
kita harus menyadari bahwa dalam perjalanan gereja, ya, perjalanan gereja khususnya kalau persekutuan gereja-gereja di Indonesia sudah masuk usia yang ke-70 tahun, ya, 70 tahun persekutuan gereja-gereja boleh ada, di mana gereja juga diberikan kesempatan oleh Tuhan Allah untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Tugas tanggung jawab gereja itu berat, tetapi gereja harus mampu menjalankan. Dan siapakah gereja itu? Gereja itu adalah Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Karena gereja bukan dilihat dari gedung yang megah, tetapi gereja itu adalah orangnya. Iya kan? Kita ini adalah gereja. Jadi jangan kita lihat gereja secara fisik, ya, tetapi gereja itu adalah Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID yang masih sementara kita rasakan bersama, tentunya ini membuat persoalan besar bagi kita, di mana ada banyak saudara-saudara kita, ya, yang masih dirawat di berbagai rumah sakit yang ada oleh karena COVID-19. Ada banyak saudara-saudara kita yang kehilangan lapangan pekerjaan. Ada banyak saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencaharian. Tapi kita tidak perlu kecut dan tawar hati. Sebagaimana tema yang disampaikan tadi, bahwa menghayati keterlibatan Allah sebagai umat yang beriman, artinya bahwa dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah yang kita hadapi, entah itu masalah keluarga, rumah tangga, masalah pendidikan, masalah pergaulan, pekerjaan, dan pelayanan, di dalam masalah itu ada Tuhan Allah yang sedang dan sementara berkarya untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Artinya di tengah-tengah masalah itu Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kita, sehingga tidak perlu kita untuk kecut dan tawarkan. Di tengah-tengah pandemi COVID yang sedang dan sementara kita alami, maka kita juga sebagai gereja dan warga masyarakat, berdasarkan aturan pemerintah, kita harus mengikuti protokol yang ada. Artinya gereja juga harus memberitakan. Ini juga bagian dari pemberitaan Injil, iya kan? Ini bagian dari pemberitaan Injil bahwa gereja harus juga menyampaikan kepada umatnya agar gereja juga taat dan disiplin. Contohnya, ketika diperintahkan harus cuci tangan, marilah kita cuci tangan. Ketika diperintahkan kita harus menggunakan masker, marilah kita harus menggunakan masker, dan lain sebagainya. Kita ikuti protokol yang ada. Kalau kita ikuti protokol yang ada, kita tidak akan sulit. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya, PSBB itu mungkin sudah berakhir, kita tidak tahu, ya. Tetapi gereja, ketika ada yang bertanya kapan kita mau beribadah dan lain sebagainya, gereja tetap mengikuti aturan dari pemerintah, sekaligus juga himbauan dari persekutuan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, marilah Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tetap taat, tetap setia kepada Tuhan dalam menghadapi persoalan masa kini. Maka marilah, tantangan apapun yang kita hadapi, tetap kita semangat dalam menjalankan tugas dan perintah Kristus. Saudara-saudara, bagaimanakah keadaan kita?
dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Apakah kita tetap lemah? Apakah kita tetap berada dalam sakit penyakit? Apakah kita tetap berada dalam kemiskinan? Saudara-saudara, jangan kita kecut dan tawar hati, karena Yesus memperhatikan dan memperdulikan setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Janji Tuhan bahwa Dia tetap akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sebagaimana janji Yesus kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dalam sikap berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita tiba pada pengucapan syukur. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan bawalah persembahanmu kepadanya. Tuhan adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Karena itu berikanlah persembahan sukarelamu dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, diiringi dengan pujian PKJ 146 ayat 1 dan 3, bawa persembahanmu. Dengan rela hatiku
kasih di dalam Tuhan Yesus, bagi yang ingin menyalurkan persembahan serta perpuluhan dapat mentransfernya melalui rekening BCA nomor 007 3038 372 atas nama Gereja Masehi Injili Indonesia Jemaat Getsemani. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan ini? Daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendirilah segala persembahan yang kami berikan ini bagi kemuliaan kerajaanmu dan namamu yang kudus. Amin. Oh
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa syafaat dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu di pagi yang indah ini atas berkat pertolongan-Mu kami dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Bersyukur kami oleh karena berkat pertolongan-Mu kami boleh diberikan kesempatan untuk memahami akan firman-Mu. Biar firman ini menjadi pedoman untuk perjalanan kehidupan kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Ya Bapa di dalam surga, pagi ini kami berdoa bagi seluruh warga jemaat Gemindo Getsemani, baik mereka yang masih ada di dalam kandungan sampai mereka yang sudah lanjut usia. Engkau kiranya memberkati dan menolong mereka semua. Kami berdoa bagi mereka yang janda, duda, orang miskin, yatim piatu, dimanapun mereka berada, Engkau juga mau jaga, lindungi, dan memberkati mereka dalam rangka mereka menjalani kehidupan ini. Biarlah ada Tuhan yang selalu menolong dan menopang mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Gemindo Getsemani yang dalam kelemahan tubuh. Bapak Hengki Tumi Momor, Bapak Iwan Sugiana, Bapak Penatua Jeffrey Robert, Ibu Arifin Ferdinandus, Ibu Mei Payo Lelimboto, Ibu Rindu Wono, Ibu Francine Ngantung, Ibu Mei Munggunan, dan Bapak Rudi Ngantung. Mereka semua dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit yang mereka alami, hanya Tuhan yang bisa memberikan kesembuhan. Dan kami serahkan mereka semua hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi jemaat yang bersyukur dengan bertambahnya usia. Bapak Penatua Betty Rai pada tanggal 4 Juni, Bapak Aziza Kira Ibrahim pada tanggal 4 Juni, Bapak Denny Adrian Raintung tanggal 5 Juni, Saudara Jordan Rengkung tanggal 5 Juni, Ibu Yeni Karamai tanggal 6 Juni, Larry Ogama Landeng tanggal 6 Juni, Yunita Bulala tanggal 6 Juni, Bapak Yus Sambuari tanggal 7 Juni, dan Bapak Roni Ronald Robert tanggal 7 Juni. Mereka bersyukur dengan bertambahnya usia, maka biarlah Tuhan memberkati mereka supaya mereka tetap taat dan setia dan mau melakukan apa yang Tuhan mau dan senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, karena itulah yang Engkau kehendaki. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bagi majelis jemaat, penatua, diaken, dan unsur kategorial yang ada di jemaat Gemindo Getsemani ini. Engkau memberkati mereka dalam mereka menjalankan program kerja yang sudah disusun dan diputuskan bersama. Tuhan memberkati supaya semua program kerja dapat mereka laksanakan dengan kerja sama yang baik, saling mengasihi, menghormati, mengakui, dan menerima satu dengan yang lain. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi panitia-panitia yang ada dalam rangka mereka bekerja untuk melaksanakan perayaan-perayaan yang ada di jemaat. Tuhan, oleh karena pandemi COVID-19 semuanya tertunda, tapi kami berdoa suatu saat kemudian Tuhan akan membuka jalan agar benar-benar segala sesuatu yang tertunda dapat dilaksanakan di hari-hari yang akan datang. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi Majelis Sinode Gemindo. Engkau memberkati agar Majelis Sinode Gemindo tetap menjalankan seluruh tugas tanggung jawab yang sudah dipercayakan. Berkati juga para pendeta-pendeta Gemindo, dan juga kiranya Engkau memberkati seluruh majelis jemaat, para penatua, dan juga diaken yang ada di Gemindo, agar semuanya boleh melayani Tuhan, boleh bekerja dengan baik, bahkan boleh memuji memuliakan nama Tuhan dimanapun berada. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih terbaring oleh karena COVID-19 di seluruh penjuru rumah sakit yang ada. Jika Tuhan berkehendak, tolong sembuhkan mereka berdasarkan cara dan kehendak Tuhan, agar mereka ketika mendapatkan kesembuhan, mereka boleh kembali ke rumah
berkumpul dengan suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara-bersaudara di dalam takut akan Tuhan. Berkati juga para dokter, tim medis, juru rawat, suster. Mereka adalah orang-orang yang merupakan garda terdepan dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Maka biarlah hikmat, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan Tuhan berikan buat mereka, agar mereka tetap bertahan, sabar, tetap teguh di dalam menjalankan tugas tanggung jawab. Berdoa juga bagi keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan oleh karena pekerjaan. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, dan kabinet menteri yang ada. Engkau kiranya mengampuni dosa dan kesalahan mereka, agar berkat pengampunan yang Tuhan anugerahkan, mereka boleh memimpin negara ini dengan baik. Berkati juga gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, dimanapun mereka berada, supaya dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, mereka boleh memimpin, melayani masyarakat dengan baik, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati juga MPR, DPR, TNI dan Polri, supaya mereka juga mampu menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara jemaat yang mencari pekerjaan, mereka yang mencari pasangan hidup, mereka yang berkerinduan untuk mendapatkan keturunan di dalam keluarga dan rumah tangga. Engkau kiranya memberkati mereka semua. Anak-anak yang sementara mengenyam pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai ke perguruan tinggi, termasuk mereka yang sekarang ini sementara mengikuti ujian, walaupun mengikuti ujian secara online. Engkau memberkati mereka agar kecerdasan, kepintaran, dan kepandaian Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tiba dengan bencana alam, dimanapun mereka berada, apapun kesusahan dan penderitaan mereka, Engkau kiranya mau menolong mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi warga masyarakat, agar mereka juga dapat mematuhi semua aturan-aturan ketetapan yang disampaikan oleh pemerintah, supaya benar-benar ketika masyarakat menyadari tugas tanggung jawab untuk mengikuti protokol yang ada, biarlah mereka mampu juga untuk selalu menunjang program pemerintah hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa syafaat yang kami sampaikan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya, mari kita ikuti Warta Minggu Gemindo Jemaat Getsemani. Pagi ini kita dilayani oleh pendeta jemaat, Pendeta Roisya Dece Lelongantung STH. Terima kasih kepada pendeta yang sudah melayani kita. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan juga keluarga. Kemudian majelis yang bertugas pada pagi hari ini, pendamping Penatua Dini Waani, pembukaan liturgos pembacaan Alkitab Penatua Matilda Lomi, pengakuan iman dan persembahan Diakon Cynthia Tumimomor, organis Diakon Weldon Besol, pemandu lagu Saudari Priscilla Sokota, multimedia Diakon Royke
semua. Pengumuman dan ibadah-ibadah kategorial dapat dilihat lewat WhatsApp Jemaat Getsemani. Demikianlah warta minggu pada pagi hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat disilakan berdiri. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.